Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda. Di sini berjumpa lagi dengan saya Syukur Rikanto Daulay, seorang penyuluh pertanian lapangan. Dan kita sedang di lokasi kita di belakang rumah, lokasi pekarangan. Lokasi ini kita buat perluasannya untuk melakukan pertanaman cabai rawit ya. Karena menurut pasar, peluang cabai rawit untuk daerah kita Sumatera Utara cukup besar juga, cukup menjanjikan. Makanya kita mencoba dalam skala kecil dulu untuk melakukan usaha di bidang cabai rawit ya. Ini sekiranya ini demplot lah untuk membuat motivasi kepada masyarakat kita, masyarakat setempat bisa mengikuti jejak ini dan melakukan pertanaman skala usaha lah ya, namanya skala usaha minimal setengah hektar sampai sehektar sampai seterusnya, kalau bisa 10 hektar lah ya. Oke, dan di sini kita masuk intinya. Di sini kita sudah ada bedengan-bedengan yang kita buat, dan tadi barusan kita selesai melakukan penaburan kaptan ataupun kapur pertanian ya, yang nama kerennya biasanya dibilang itu dolomit. Kalau di sini orang bilang, nggak pernah bilang kaptan, nggak pernah bilang kapur pertanian, tapi dolomit gitu ya. Itu dolomit pun jadi, kaptan pun jadi, kapur pertanian pun jadi. Oke, dan di sini kita sudah menaburkannya tadi, dan banyak teman-teman kita bertanya, apa sih fungsinya kok buang-buang duit untuk melakukan penaburan kaptan katanya. Dan di sini kita mau mencoba jelaskan sedikit, tapi untuk pendalamannya nantilah kita lain waktu kita kelola ya. Di sini garis-garis besarnya kita berikan ya. Sini kaptan ini pada dasarnya fungsinya yang pertama itu menurunkan zat asam yang ada dalam tanah. Dan kalau kita melakukan pupuk dasar itu menggunakan kohe ataupun kotoran hewan, baik sapi, kambing, ayam ya. Dan kohe, contohnya saya yang kasih ini kohe kambing ya. Dan belum menjamin itu kohe kambing nggak ada pembawa zat asam ya. Makanya kita melakukan pupuk dasar menggunakan kohe kambing, dan kita sudah taburkan di situ. Dan kita ya jelas harus melakukan penaburan kaptan lah, kapur pertanian, karena zat asam yang di dalam tanah ataupun yang dibawa oleh kohe tadi nurun. Karena gini, kalau cabai pada dasarnya kalau ada nanti mati layu, nah itulah faktornya mungkin nggak dikasih kaptan. Coba kalau kita kasih kaptan nanti, kalau dalam ukurannya takarannya itu pas, mungkin mati layu itu agak terhindar ya, kecuali keriting penyebabnya trips, aphids ya banyak lagi, ataupun bisa ditimbulkan dari keriting itu menjadi bulai, ataupun keriting bulai ya, yang paling dikhawatirkan untuk tanaman cabai kita. Dan itu nanti adalah porsinya untuk mengendalikan itu ya. Yang penting di awal dalam pengolahan tanah ini, persiapan lahan untuk pertanaman itu penting lakukanlah penaburan kaptan, kapur pertanian ataupun dolomit itu ya, sangat bermanfaat untuk area lokasi pertanaman kita. Oke, mungkin penjelasan singkat itu yang bisa saya berikan, karena ini lokasi pekarangan belum tentu harus ditumbuhi semak belukar. Karena sekali lagi pesan saya, pekarangan rumah tidak harus ditumbuhi semak belukar, tetapi ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan untuk konsumsi di rumah sendiri bisa, dan untuk komersil pun bisa. Karena coba kalau kita mempunyai pekarangan itu sekitar 30 meter kali 30 meter saja, itu sudah bisa untuk komersil ya, untuk usaha ya, tidak untuk mencukupi rumah aja. Dan kita berusaha di belakang rumah, istirahat untuk sholat siang bisa langsung ke rumah, sholat asar pun bisa terkejarkan. Oke, dan semua itu indah rasanya kalau kita melakukannya. Oke, terakhir saya bilang salam petani muda, petani bisa, petani muda juara. Kita bisa, kita bisa, kita bisa.
Oke, alhamdulillah selesai juga melakukan penamburan kaptan tuh. Dan kalau kaptan ini dibiarkan begini aja nggak apa-apa, nanti datang hujan lebih cepat untuk pelarutannya ya, nggak usah ditutup. Nanti setelah mulai untuk melakukan pembentukan penyempurnaan bedengan untuk penutupan mulsa, baru silahkan ditutup. Karena ini kalau kena panas matahari, kena hujan, tidak apa-apa ya bagi saya, tapi bagi rekan-rekan mohon di kolom komentar nanti dikasih apakah efek sampingnya. Tapi menurut yang saya alami, ini tidak ada pengurangan apapun walaupun terkena sinar matahari maupun terkena hujan. Bahkan kalau terkena hujan malah lebih sempurna untuk pencepatan pelarutannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.